Halo semuanya, salam kenal. Pada hari ini saya akan menyajikan sebuah digital content mengenai belajar melakukan automation testing menggunakan Catalan Studio. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hafiz Ibrahim dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 230196041 dari Universitas Bina Nusantara. Pada digital content kali ini, kita akan mendapatkan 6 learning outcomes. Yang pertama, mengetahui pengertian automation testing. Yang kedua, tools yang digunakan untuk automation testing. Yang ketiga, memahami kegunaan automation testing dalam pengembangan software. Yang keempat, mengenal lebih dekat dengan Catalan Studio. Yang kelima, memahami user interface pada Catalan Studio. Dan yang terakhir, mampu melakukan web automation testing menggunakan Catalan Studio. Nantinya pada poin ke-6, kita akan mencoba membuat test case dan juga kita akan mencoba membuat test suite. Gitu. Selanjutnya, apa itu automation testing? Jadi, di era modern ini, software testing adalah sebuah proses yang perlu dilakukan agar perusahaan dapat menciptakan aplikasi yang mumpuni. Inisiatif ini wajib dilaksanakan guna menghindari kesalahan kecil ataupun besar yang tidak disadari oleh para software developer. Pada umumnya, software testing dibagi menjadi dua, yaitu manual testing dan juga automation testing. Untuk pengertian manual testing sendiri adalah pengujian software yang dilakukan tanpa menggunakan alat otomatisasi apapun untuk membantu menemukan bug dalam sistem perangkat software. Sedangkan untuk automation sendiri, itu adalah prosedur di mana alat otomatis digunakan untuk menulis kasus testing dan menjalankannya, termasuk karakteristik testing seperti load, stress, dan performance. Proses otomatisasi dirancang untuk memberikan efisiensi, efektivitas, dan akurasi yang lebih tinggi. Ini sangat cocok untuk menangani tugas berulang serta fungsi yang terbukti sulit bagi manual testing. Kita lanjut ke apa saja tools yang digunakan untuk melakukan automation testing. Oke, jadi yang pertama ada Catalan Studio yang berfungsi untuk melakukan pengujian API, web, mobile, dan pengujian aplikasi desktop. Catalan juga memiliki serangkaian fitur yang kaya untuk jenis testing dan mendukung banyak platform termasuk Windows, macOS, dan juga Linux. Lalu ada Cypress.io. Cypress merupakan software yang digunakan untuk pengujian secara otomatis pada web dengan menggunakan platform Node.js dan juga JavaScript. Ketiga ada Postman. Postman merupakan sebuah aplikasi berupa plugin untuk browser Chrome. Fungsinya adalah sebagai REST client atau istilahnya adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan uji coba REST API yang telah kita buat. Lalu ada Appium. Appium ini adalah open source tools yang digunakan secara khusus untuk mengotomatisasi aplikasi mobile. Melalui Appium, kita dapat memeriksa setiap elemen dalam aplikasi mobile untuk dapat mengidentifikasikan elemen mana yang penting untuk diotomatisasi dan bagaimana menghubungkan setiap elemen tersebut untuk membuat sistem otomatisasi yang dapat bekerja dengan baik. Lalu ada Selenium. Selenium berfungsi untuk menguji otomatisasi dan dianggap sebagai standar industri untuk pengujian otomatisasi antarmuka pengguna aplikasi web. Untuk pengembang dan penguji yang memiliki pengalaman dan keterampilan dalam pemrograman dan scripting, Selenium menawarkan fleksibilitas yang tidak terlihat dalam banyak alat dan kerangka kerja otomatisasi pengujian. Terakhir ada Apache JMeter atau The Apache JMeter. Itu merupakan aplikasi open source berbasis Java yang bisa digunakan untuk performance test. JMeter juga bisa digunakan untuk melakukan load atau stress testing web application, FTP application, dan database server test. Selanjutnya, apa saja kegunaan automation testing dalam pengembangan software? Jadi, secara umum terdapat dua keuntungan utama apabila menggunakan automation testing. Pertama, dari segi aplikasi, meningkatkan cakupan testing. Selanjutnya, meningkatkan akurasi testing, mempermudah ketika melakukan regression testing, lalu dapat menggunakan script yang bisa digunakan berkali-kali atau reusable, membantu memvalidasi skenario yang kompleks secara efektif. Lalu yang kedua, dari segi biaya, menghemat anggaran secara efektif, meningkatkan ROI atau Return on Investment dengan cepat, lalu juga dapat menghemat waktu. Selanjutnya, apa itu Catalan Studio dalam automation testing? Jadi, Catalan Studio ini, seperti yang telah saya sebutkan tadi, merupakan salah satu automated testing tool yang sedang naik daun di kalangan QA, terbukti dari data yang dikumpulkan Gartner Peer Insights, yang menyatakan bahwa Catalan Studio berada di peringkat kedua sebagai automation testing tool yang paling banyak digunakan sejak 2021 hingga saat ini. Salah satu kelebihannya yaitu adalah penggunaan tool yang cukup mudah dimengerti dan tidak mengharuskan penggunanya untuk menguasai bahasa pemrograman secara mendalam. Catalan menggunakan Groovy sebagai engine untuk script mereka. Seperti yang kita ketahui,
Groovy merupakan bahasa yang memperluas bahasa pemrograman Java dan bentuk yang lebih simpel dan lebih mudah dimengerti. Katalon bersifat cross-browser di mana test script yang sudah disusun oleh QA dapat dijalankan secara bersamaan di berbagai web browser seperti Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, dan sebagainya. Selain itu, Katalon memiliki desain yang cukup menarik sehingga cukup mudah digunakan untuk pelajaran bagi pengguna baru. Cukup dengan Katalon, kita dapat melakukan pengujian API, mobile, dan web serta pengujian app sekaligus. Semua keunggulan ini dapat dinikmati oleh penggunanya secara gratis. Selanjutnya, kita lanjut mengenai UI dari Catalan Studio dan juga cara melakukan web automation testing menggunakan Catalan Studio. Di sini saya akan mempraktekkan langsung. Jadi kita coba buka Catalan Studio-nya. Oke, ini udah kebuka. Jadi kita lanjut untuk buat new project aja. Di sini saya akan melakukan otomatisasi di website Saus Demo. Jadi kita coba kasih nama Saus Demo aja. Saus Demo Testing. Kita klik OK aja. Oke, ini udah masuk ke UI dari Catalan Studio-nya. Bisa dilihat di sini ada Spy Web, ada Record Web, ada Spy Mobile, Record Mobile, ada juga Spy Windows Object, dan juga ada Record Windows Action. Di sini kita pakai Spy Web dan Record Web karena kita sekarang lagi otomatisasi web. Lalu di sini ada test case. Test case ini adalah folder test case yang isinya berupa test case. Lalu di sini ada test suite yang nanti kita akan coba juga. Untuk pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang website-nya terlebih dahulu. Kita akan otomatisasi website ini. Jadi di sini kita coba masukin standar user, lalu semisal password-nya empty gitu ya. Jadi nanti akan ada validasi password is required gitu. Nah, jadi untuk di login ini kita bisa jabarin mungkin ada sekitar 6 test case. Yang pertama ada login sukses, yang kedua ada username empty, lalu yang ketiga ada password empty, lalu yang keempat ada username salah atau username wrong, lalu ada password wrong, lalu yang keenam ada username and password empty gitu. Jadi nanti ini yang akan kita ambil, validasi ini yang akan kita ambil. Kita harus website ini harus tampil validasi ini kalau mau berhasil automation-nya gitu. Lalu untuk semisal login sukses, mungkin kita akan ambil ini aja, tulisan produk saja. Karena tadi kan di sebelumnya kan nggak ada tulisan produk kan di halaman loginnya. Jadi paling tanda yang bisa kita ambil adalah tulisan produk saja, agar membuktikan bahwa ini udah masuk gitu, udah berhasil login. Oke, kita coba. Pertama-tama kita coba buat test case dulu ya. New, ini kita klik kanan tadi, terus new, kita ke test case. Kita buat semisal TC01, login, sukses. Oke, kita oke aja. Oke, ini kalau udah, kita coba record web aja. Klik di sini record web. Lalu akan tampil pop-up seperti ini. Kita masukin URL-nya. Di sini kebetulan saya udah masukin. Jadi tinggal klik record aja. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Jadi ini itu adalah kolom di mana apabila kita klik apapun, yang nantinya setelah kita record, kita klik apapun nanti akan terdetek di sini. Tuh. Nah, kalau kita menggunakan spy web, ini kita cuma bisa mengambil objek yang kita inginkan aja. Kalau record web, kayak bisa dibilang semuanya gitu. Apa yang kita klik akan langsung terlist di sini. Ini kayak kita kecilin dulu. Kita klik record.
dia akan ke-list semua step-step yang harus dijalanin. Kayak pertama ini open browser, dia akan muncul di sini list-nya open browser, lalu navigate to URL source demo, dia juga ke-list di sini. Nah, kita ini pertama, kita klik di sini. Nah, di situ bisa dilihat, di sini terdetek. Sini kita klik, kita tulis, semisal standard user, kita ikutin aja, kayak di sini. Lalu kita klik lagi di sini, secret sauce. Oke, kita login. Lalu kita klik ini text products-nya. Nah, sini udah, kita save script aja. Kita simpan di objek repository, kita klik OK. Oke, di sini udah semua. Kita save dulu. Oke, kalau udah di save, ini paling kita coba jalanin ulang dulu. Kita tes. Apakah berhasil sesuai atau tidak. Oke, berhasil. Nah, di sini kan kita bisa lihat browsernya nggak ketutup secara otomatis ya. Dan di sini bakalan ada banyak banget di sini. Kalau kita coba run lagi nanti bakal ada 2, ada 3, ada 4, jadi kita harus scroll satu-satu. Jadi paling yang efisien kita pakai cara seperti ini. Kita add yang namanya close browser. Gitu. Jadi kalau kita coba buka, nantinya di akhir dia akan close sendiri. Jadi di sini nggak akan ada banyak sih. Kan ada 2. Nah, langsung ke close. Ini yang tadi yang pertama, kita klik dulu. Oke, kalau udah semua, ini paling kita coba copy aja, copy paste sampai 5 kali. Karena kebetulan isinya kurang lebih sama. Jadi di sini kita copy. Nah, oke, lalu kita copy, kita paste lagi. Lalu kita paste lagi. Atau udah 4, 5, dan 6. Oke. Ini kita coba rename aja. TC2, kita rename jadi username. Wrong. Lalu di sini kita coba rename TC3, password wrong. Lalu di sini TC4, semisal username empty. Lalu di sini kita coba TC5, password empty. Yang terakhir TC6. TC6 kita coba username.
password empty. Oke, paling gini aja. Nah, sekarang kita coba edit ya. Dari username wrong terlebih dahulu. Sini kita coba spyweb. Coba spyweb, lalu kita klik start di sini. Kita mau ngambil validasinya. Validasinya dari kalau misal password salah itu validasinya apa? Saya kecilin. Yang pertama, semua empty dulu ya. Kalau semua empty itu username is required. Ya, coba geser ke sini. Kita mulai dari yang terakhir dulu. Username password empty itu validasinya ini. Jadi kita klik kanan, capture object, tadi tag. Lanjutnya, semisal username wrong ya di sini. Akan standar aja. Standard use aja. Lalu untuk password masih sama, masih benar, secret sauce. Nah, keluar ini. Jadi kita capture object. Selanjutnya password wrong. Kita hapus saja. Hapus 3 huruf. Lalu username benar. Bakal apa validasinya? Sama juga. Jadi kita nggak perlu ambil. Lalu kalau semisal username-nya empty. Kalau username empty, tapi passwordnya ada, validasinya bakal apa? Username is required. Username is required. Oke, ini udah kita ambil tadi ya. Lalu semisal kalau passwordnya empty, di sini standard user. Password is required. Oke. Is required. Apalagi yang belum. Oke, sama juga. Oke, kayaknya udah semua. Di sini kita save aja. Oh, udah. Save, kita save lagi. Udah. Kita close. Nah, di sini ada nih. Sini objek repositorinya. Saya tinggal edit-edit aja. Misal ini kan, ini adalah username wrong ya. Username wrong berarti, nah ini kita klik, kita ganti misalkan standard as. Kita klik OK. Di sini itu dia bakalan ada validasi setelah kita klik itu. Oh, ini kita hapus dulu nih, karena kita nggak ngedetect spam produk ini. Kita add, klik di sini add, verify element. Verify element present. Lalu ininya kita ambil yang tadi, yaitu adalah username wrong itu berarti username, oh ini, username password do not match any user in this device. Oke, ini kita ambil. Oke, ini udah. Kita save, kita lanjut ke password wrong. Nah, kalau untuk password wrong, ini kita hapus juga ininya. Password wrong berarti ininya udah benar, username udah benar. Nah, passwordnya ini. Semisal salah ya. Semisal 1, 2, 3. Nah, dia akan tergenerate sendiri encrypted text-nya. Jadi, coba ini aja, kita insert. Ini nggak usah dirawin value-nya, karena emang dia terencrypted sendiri. Lalu dia akan detect verify element present-nya, dia itu tadi kalau password wrong adalah ini juga. Oke, kita save. Kita lanjut ke username empty.
Lanjut ke username empty. Di sini username empty berarti kita sininya. Oke, nanti dia akan verify element person. Ketika username empty, bakalan ada ini ya, validasi username is required. Nah, ini kan tadi saya salah taruh ya. Ini kita pencet move down aja. Dia akan turun ke setelah ini. Ini kita hapus, jangan lupa. Lalu kita save. Nah, saya coba cek dulu, udah benar semua. Lalu lanjut ke password empty, TC5. Password empty. Nah, perbedaannya di sini. Kalau untuk password empty ini kita nggak bisa. Ini nol ini nggak bisa. Atau nggak ada ini kita nggak bisa insert. Nah, jadi kita ini harus ganti. Jangan encrypted text, jangan set encrypted text. Tapi ini kita harus ganti jadi set text aja. Jadi sama kayak isi username, gitu. Nah, ini baru kita bisa nol. Bisa nggak ada, bisa kita. Nah, kayak gini. Nah, ini kita hapus juga. Lalu setelahnya kita add. Kalau semisal password empty itu adalah verify element person. Password empty itu kita dapat di password is required. Kita save, lanjut ke username and password empty. Nah, di sini kita hapus. Oke. Lalu ini juga, ini kita ganti. Kita ganti ke set text. Ini kita delete. Kalau udah oke. Nah, ini kita tampilnya adalah tampilnya kalau username password empty adalah ini. Yang ini. Yang username required. Kita save. Nah, kalau udah semua, kita coba jalanin aja. Coba jalanin. Kita klik. Kita coba jalanin. Nah, mungkin daripada kita jalanin satu-satu, jadi paling kita buat test suite aja. Di sini biar kita bisa jalanin semuanya. Nah, di sini kita new. Lalu kita pilih test suite. Semisal TS01 login. Jadi kalau kita dapat disuruh tes automation login, ini udah termasuk semua. Login sukses, username wrong, dan lain-lain. Nah, itu tinggal add aja. Add dari test case yang udah kita buat. 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita klik oke aja. Oke, semua udah. Kita run. Oke, yang pertama paste, kita bisa lihat di sini. Kedua juga paste.
Oke, semua udah PES, lagi nunggu loading. Udah PES semua, dan nggak ada room yang kebuka. Semua langsung ke close. Jadi lebih efisien banget. Kita tinggal edit-edit beberapa doang kalau kita pakai automation. Kurang lebih kayak gitu. Daripada kita manual testing yang ngetes satu-satu. Dan ini ada 6. Dan pastinya nanti di real case bakal ada misalkan ada 10, ada 12, ada ratusan. Jadi kalau manual itu bakalan capek banget. Jadi bakal lebih efisien kalau kita pakai automation. Tinggal edit dikit aja kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Kita lanjut ke summary. Jadi, dengan apa yang telah kita pelajari tadi, kita dapat mengetahui pengertian tools apa saja yang digunakan, serta manfaat dari automation testing dalam pengembangan software. Selain itu, kita juga dapat secara langsung mempraktekkan bagaimana cara melakukan web automation testing dengan tools Catalan Studio menggunakan metode record web dan juga test suite. Nah, ini untuk referensinya. Paling dari saya segitu aja untuk digital konten kali ini. Terima kasih telah menonton.